Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada materi bab 18 tentang mengelola komunikasi massa, iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ingrid Widya Septi dan dua rekan teman saya yaitu Hani Santika dan Hilmi Aunilah Kamil. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari bab 18 ini. Materi yang pertama yaitu mengembangkan dan mengelola program iklan. Periklanan atau advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa menjadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus selalu mulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. Terdapat 5 keputusan utama dalam mengembangkan program iklan yang dikenal dengan 5M. 5M yang pertama yaitu misi atau mission. Apa tujuan iklan Anda? Dalam misi atau mission akan menjelaskan tentang tujuan penjualan dan tujuan iklan. Lalu yang kedua, uang atau money. Berapa banyak yang dapat kita habiskan? Dalam uang atau money akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, tahap-tahap dalam PLC, pangsa pasar dan basis konsumen, persaingan dan kerumunan, frekuensi iklan, dan kemampuan penggantian produk. Lalu yang ketiga yaitu pesan atau message. Apa pesan yang harus kita kirimkan? Dalam pesan atau message dijelaskan tentang pembentukan pesan, evaluasi dan pemilihan pasar, pelaksanaan pesan, review tanggung jawab sosial. Lalu yang keempat ada media. Apa media yang harus kita gunakan? Dalam media akan dijelaskan tentang jangkauan frekuensi, dampak, jenis media utama, sarana media khusus, penetapan waktu media, dan alokasi media geografis. Lalu yang terakhir yaitu pengukuran atau measurement. Bagaimana kita harus mengevaluasi hasilnya? Dalam pengukuran atau measurement menjelaskan tentang dampak komunikasi dan dampak penjualan. Lalu selanjutnya menentukan tujuan. Tujuan iklan harus mengalir dari keputusan sebelumnya tentang pasar sasaran, positioning merek, dan program pemasaran. Tujuan iklan atau sasaran iklan atau advertising goal adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan iklan dapat diklasifikasikan menurut apakah tujuannya, baik untuk menginformasikan, meyakinkan, mengingatkan, atau memperkuat, yaitu yang pertama iklan informatif. Iklan informatif bertujuan menciptakan kesadaran merek dan pengetahuan tentang produk atau fitur baru produk yang ada. Yang kedua, iklan persuasif. Iklan persuasif bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian produk atau jasa. Beberapa iklan persuasif menggunakan iklan komparatif yang membuat perbandingan eksplisit tentang atribut dua merek atau lebih. Yang ketiga, iklan pengingat. Iklan pengingat bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa. Yang keempat, iklan penguat. Iklan penguat bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan tepat. Selanjutnya, memutuskan anggaran periklanan. Meskipun iklan diperlakukan sebagai beban lancar, iklan sebenarnya merupakan sebagian investasi dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan. Terdapat 5 faktor khusus yang harus dipertimbangkan ketika menetapkan anggaran iklan, yaitu yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk. Produk baru umumnya mendapatkan anggaran iklan besar untuk menciptakan kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk. Merek yang sudah mapan biasanya didukung dengan anggaran iklan yang rendah, diukur sebagai rasio terhadap penjualan. Yang kedua, pangsa dan basis konsumen. Merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan pengeluaran iklan yang lebih sedikit sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsa.
Untuk membangun pangsa dengan meningkatkan ukuran pasar diperlukan pengeluaran yang lebih besar. Ketiga, persaingan dan kerumunan. Dalam pasar, dengan jumlah pesaing yang banyak dan pengeluaran iklan yang tinggi, merek harus beriklan lebih kencang agar didengar. Bahkan kerumunan sederhana iklan yang tidak bersaing secara langsung dengan merek menciptakan kebutuhan iklan yang lebih banyak. Yang keempat, frekuensi iklan. Jumlah repetisi yang diperlukan untuk melewatkan pesan merek kepada konsumen mempunyai dampak jelas bagi anggaran iklan. Yang terakhir, kemampuan pengganti atau substitusi produk. Merek yang kurang terdiferensiasi atau kelas produk semacam komoditi, bir, minuman ringan, bank, dan maskapai penerbangan memerlukan iklan besar-besaran untuk menanamkan citra berbeda. Lalu selanjutnya, elastisitas iklan. Fungsi respons utama untuk iklan sering berbentuk cekung, tetapi juga bisa berbentuk S. Ketika respon konsumen berbentuk S, sejumlah iklan positif diperlukan untuk menghasilkan dampak penjualan, tetapi peningkatan penjualan pada akhirnya mendatar. Selanjutnya, mengembangkan kampanye iklan. Dalam merancang dan mengevaluasi kampanye iklan, pemasar menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesan atau memosisikan iklan apa yang ingin dikomunikasikan, iklan tentang merek, dan strategi kreatifnya. Bagaimana iklan mencerminkan klaim merek? Pengiklan menempuh 3 tahap, yaitu yang pertama, pembentukan dan evaluasi pesan. Pengiklan selalu mencari ide hebat yang menghubungkan merek dengan konsumen secara rasional dan emosional, membedakan merek dari pesaing dengan tajam, serta cukup luas dan fleksibel untuk diterjemahkan ke dalam berbagai media, pasar, dan periode waktu. Dalam hal ini, iklan yang baik biasanya memfokuskan diri pada 1 atau 2 proposisi penjualan inti. Sebagai bagian menyempurnakan positioning merek, pengiklan harus mengadakan riset pasar untuk menentukan daya tarik yang paling berhasil bagi pemirsa sasaran. Kemudian menyiapkan penjelasan singkat kreatif yang umumnya mencakup 1 atau 2 halaman. Hal ini merupakan elaborasi pernyataan positioning dan mencakup pesan kunci, pemirsa sasaran, tujuan komunikasi untuk melaksanakan, mengetahui, mempercayai, manfaat merek kunci, dan dukungan bagi janji merek, serta media. Yang kedua, pengembangan kreatif dan pelaksanaan. Semua media iklan mempunyai kelebihan dan kelemahan, dan kita akan mengulas media iklan televisi, cetak, dan radio sebagai berikut. Yang pertama, iklan televisi. Iklan pada televisi memiliki 2 kekuatan penting, yaitu pertama, iklan pada TV merupakan sarana yang efektif untuk mendemonstrasikan produk dengan jelas dan persuasif tentang manfaat produk. Lalu yang kedua, iklan TV bisa menggambarkan pengguna dan pencitraan, penggunaan, serta kepribadian merek. Kelemahan iklan TV ialah pesan yang berhubungan dengan produk dan merek itu sendiri dapat terlewatkan. Volume iklan yang tinggi dan bahan non-program pada televisi menciptakan kerumunan yang mempermudah konsumen mengabaikan atau merupakan iklan. Yang kedua, iklan media cetak. Terdapat 2 media cetak utama, yaitu majalah dan surat kabar. Kelebihan pada surat kabar ialah di mana surat kabar terbit tepat waktu dan mudah diserap. Kelebihan pada majalah ialah lebih efektif untuk membangun pencitraan, pengguna, dan kegunaan. Elemen format seperti ukuran iklan, warna, dan ilustrasi juga mempengaruhi dampak iklan media cetak. Dinyatakan bahwa iklan yang lebih besar mendapatkan lebih banyak perhatian, meskipun tidak selalu sebanding dengan perbedaan biayanya. Lalu selanjutnya, iklan radio. Kelebihan radio ialah dalam hal fleksibilitas, dan kelemahannya ialah kurangnya citra visual dan sifat konsumen yang relatif pasif dalam memproses hal tersebut. Lalu yang ketiga, review tanggung jawab sosial. Lalu selanjutnya, masalah hukum dan sosial. Pengiklan dan agensi mereka harus yakin bahwa iklan tidak melanggar norma sosial dan hukum. Pembuat kebijakan publik membentuk badan hukum dan regulasi yang substansial untuk mengatur iklan. Di Amerika Serikat, pengiklan tidak boleh membuat iklan yang mempunyai kapasitas menipu, bahkan meskipun mungkin tidak ada orang yang tertipu. Masalahnya adalah bagaimana menyatakan perbedaan antara penipuan dan berlebihan. Maksudnya ialah ungkapan berlebihan yang tidak dimaksudkan untuk dipercaya dan diizinkan oleh hukum. Selanjutnya yaitu memutuskan media dan mengukur efektivitas.
Memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Pemilihan media atau media selection adalah proses menemukan media yang paling efektif biaya untuk mengantarkan jumlah dan jenis paparan yang diinginkan kepada pemirsa sasaran. Pengaruh paparan terhadap kesadaran pemirsa bergantung pada jangkauan, frekuensi, dan dampak paparan. Yang pertama ada jangkauan atau R. Ialah jumlah berbagai orang atau rumah tangga yang terpaparkan jadwal media tertentu setidaknya satu kali sepanjang periode waktu tertentu. Yang kedua ada frekuensi atau F, ialah jumlah beberapa kali dalam jangka waktu tertentu di mana rata-rata orang atau rumah tangga terpapar pesan. Yang ketiga ada dampak atau I, ialah nilai kualitatif paparan melalui media tertentu. Terdapat hubungan antara jangkauan, frekuensi, dan dampak ditangkap dalam konsep berikut. Yang pertama ada total jumlah paparan atau E, adalah jangkauan dikalikan rata-rata frekuensi, yaitu E sama dengan R kali F, disebut juga gross rating point GRP. Yang kedua ada jumlah paparan terimbang atau weighted number of exposure atau WE. WE adalah jangkauan dikalikan frekuensi rata-rata dikalikan dampak rata, yaitu WE sama dengan R kali F kali I. Jangkauan menempati posisi terpenting ketika meluncurkan produk baru. Mereka bertarung atau flanker, perluasan merek terkenal atau merek yang jarang dibeli atau mengejar pasar sasaran yang belum terdefinisi. Frekuensi menduduki posisi terpenting saat ada pesaing kuat, cerita rumit yang harus dikatakan, penolakan konsumen yang tinggi, atau siklus pembelian yang sering. Selanjutnya memilih jenis media utama. Perencanaan media membuat pilihannya dengan mempertimbangkan variabel-variabel berikut. Yang pertama ada kebiasaan pemirsa media sasaran. Radio dan televisi adalah media paling efektif untuk menjangkau remaja. Yang kedua ada karakteristik produk. Jenis media mempunyai potensi berada untuk demonstrasi, visualisasi, penjelasan, tingkat kepercayaan, dan warna. Yang ketiga ada karakteristik pesan. Batas waktu dan kandungan informasi akan mempengaruhi pilihan media. Yang keempat ada biaya. Biaya iklan televisi sangat mahal, sementara iklan surat kabar relatif murah, yang diperhitungkan untuk biaya per ribuan paparan. Selanjutnya alternatif opsi iklan. Beberapa tahun terakhir Perisan memperhatikan bahwa telah berkurangnya aktivitas bagi televisi akibat peningkatan ke rumah komersil, menghilangkan iklan komersil yang semakin meningkat akibat kedatangan PVR seperti TiVo, tingkat tontonan yang lebih rendah akibat pertumbuhan TV kabel dan TV satelit seperti DVD atau FCR. Banyak pemasar mencari media alternatif. Yang pertama ada iklan tempat atau iklan luar rumah, adalah kategori luas yang mencangkup banyak bentuk kreatif dan tak terduga untuk meraih perilaku konsumen. Beberapa opsi tersebut meliputi papan iklan. Papan iklan telah mengalami perubahan dan kini menggunakan grafis berwarna yang dibuat secara digital, cahaya belakang, suara, gerakan, dan citra yang tidak biasa. Yang kedua ada ruang publik. Pengiklan menempatkan iklan di tempat-tempat yang tidak biasa seperti film, pesawat terbang, dan juga ruang kelas. Yang ketiga ada penempatan produk. Penempatan produk telah meluas dari film ke semua jenis acara TV. Yang terakhir ada titik pembelian. Ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan konsumen pada titik pembelian. Iklan dalam toko meliputi iklan di kereta belanja, pengikat kereta, lorong, dan rak, dan juga opsi promosi seperti demonstrasi dalam toko, pengambilan sampel langsung, dan mesin kupon instan. Selanjutnya ada mengevaluasi media alternatif. Keunggulan media non-tradisional ialah media ini sering dapat menjangkau dan memukau pemirsa yang sangat tepat dengan cara yang efektif biaya. Selanjutnya tantangannya media non-tradisional ialah menunjukkan jangkauan dan efektivitasnya melalui riset kredibel yang independen. Selanjutnya memilih sarana media khusus. Perencanaan media harus mencari sarana yang paling efektif biaya di dalam setiap jenis media terpilih. Dalam pengambil pilihan, perencana harus bergantung pada layanan pengukuran yang memberikan perkiraan ukuran pemirsa, komposisi, dan biaya media. Ukuran pemirsa mempunyai beberapa kemungkinan ukuran. Yang pertama ada sirkulasi, jumlah unit fisik yang membawa iklan. Yang kedua ada pemirsa, jumlah orang yang terpapar sarana. Jika sarana itu memiliki pemirsa yang bersedia untuk meneruskan, jumlah pemirsa lebih besar dibandingkan sirkulasi sarana tersebut. Yang ketiga ada pemirsa efektif, jumlah orang dengan karakteristik pemirsa sasaran yang terpapar kendaraan tersebut. Yang terakhir ada pemirsa yang terpapar iklan efektif, jumlah orang dengan karakteristik pemirsa sasaran yang benar-benar melihat iklan.
Memutuskan penentuan waktu dan alokasi media. Dalam memilih media, pengiklan menghadapi masalah penentuan jadwal makro dan jadwal mikro. Masalah penentu jadwal makro meliputi penentuan jadwal iklan dalam hubungannya dengan musim dan siklus bisnis. Masalah penentuan jadwal mikro memerlukan pengalokasian pengeluaran iklan dalam jangka waktu pendek untuk memperoleh dampak maksimum. Pola paling efektif tergantung pada tujuan komunikasi yang berhubungan dengan sifat produk, pelanggan, sasaran, saluran distribusi, dan efektif pemasaran lain. Pola penentu waktu harus mempertimbangkan 3 faktor, yaitu perputaran pembeli, mencerminkan tingkat pembelian baru memasuki pasar. Semakin tinggi tingkat ini, iklan harus makin kontinu. Yang kedua, frekuensi pembelian adalah jumlah waktu sepanjang periode di mana rata-rata pembeli membeli produk. Semakin tinggi frekuensi pembelian, iklan semakin kontinu. Yang terakhir, tingkat lupa adalah tingkat di mana pembeli melupakan merek. Semakin tinggi tingkat lupa, iklan harus semakin kontinu. Selanjutnya, dalam memunculkan produk baru, pengiklan harus memilih di antara kontinuitas, konsentrasi, berselera, dan berdenyut. Kontinuitas atau continuity berarti paparan muncul secara konsisten sepanjang periode tertentu. Biasanya pengiklan menggunakan iklan berkelanjutan dalam situasi pasar yang semakin luas dengan barang yang sering dibeli dan kategori pembeli yang didefinisikan dengan ketat. Yang kedua, ada konsentrasi atau concentration, memerlukan pembelanjaan semua uang untuk iklan dalam satu periode. Titik ini masuk akal bagi produk dengan satu musim penjualan atau hari libur yang terkait. Yang ketiga, ada bersalah atau fighting, memerlukan iklan untuk satu periode, diikuti oleh periode tambah iklan, diikuti oleh periode kegiatan iklan kedua. Bersela, berguna bila dana terbatas, siklus pembelian relatif jarang atau barang bersifat musiman. Yang terakhir, berdenyut atau pulsing adalah iklan berkelanjutan dengan tingkat bobot rendah yang diperkuat secara periodik oleh gelombang kegiatan yang lebih berat. Berdenyut menggunakan kekuatan iklan berkelanjut dan selalu untuk menciptakan strategi penentu jadwal yang disepakati. Selanjutnya, mengevaluasi efektivitas iklan. Sebagian besar pengiklan berusaha mengukur pengaruh komunikasi sebuah iklan, yaitu pengaruh potensi terhadap kesadaran, pengetahuan, atau preferensi. Mengevaluasi efektivitas iklan. Riset pengaruh komunikasi biasa disebut pengujian duplikat. Berusaha menentukan apakah iklan berkomunikasi secara efektif, pemasar harus melaksanakan pengujian ini sebelum iklan ditempatkan pada media dan setelah iklan itu dicetak atau disiarkan. Terdapat 3 metode pengujian utama, yaitu metode umpan balik konsumen. Meminta konsumen menjawab pertanyaan seperti berikut. Apa pesan utama yang Anda dapatkan dari iklan ini? Menurut Anda, apa yang diinginkan iklan itu untuk Anda ketahui, percaya, atau lakukan? Yang 3, seberapa besar kemungkinan iklan itu akan mempengaruhi Anda untuk melakukan tindakan? Apa yang berhasil baik dalam iklan itu dan apa yang buruk? Lalu, apa yang Anda rasakan tentang iklan tersebut? Yang terakhir, di mana tempat terbaik untuk menjangkau Anda dengan pesan ini? Yang kedua, uji portofolio. Meminta konsumen melihat atau mendengarkan portofolio iklan. Konsumen lalu diminta mengingat semua iklan dan kandungannya, dibantu atau tidak dibantu oleh pewawancara. Tingkat ingatan mengidentifikasikan kemampuan iklan untuk menonjol dan membuat pesannya dipahami dan diingat. Yang ketiga, uji laboratorium. Menggunakan peralatan untuk mengukur reaksi fisiologis, detak jantung, tekanan darah, dilatasi pupil, respon kulit galvanik, pernafasan terhadap iklan, dan konsumen diminta memutar tombol untuk mengidentifikasikan kesukaan atau minat mereka dari waktu ke waktu ketika melihat materi selanjutnya. Pengujian ini mengukur kekuatan untuk mendapatkan perhatian, tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang dampak terhadap kepercayaan, sikap, atau maksud. Selanjutnya, ada riset pengaruh komunikasi. Dampak penjualan paling mudah diukur dalam situasi penjualan langsung dan paling sulit dalam hal iklan membangun merek atau citra perusahaan. Perusahaan umum tertarik untuk mencari tahu apakah mereka mengeluarkan biaya terlalu banyak atau kurang dalam iklan. Pangsa pengeluaran iklan perusahaan menghasilkan pangsa suara atau proporsikan perusahaan produk tersebut terhadap semua iklan produk itu, yang menghasilkan pangsa pikiran dan hati konsumen dan pada akhirnya pangsa pasar.
Periset berusaha mengukur dampak penjualan melalui analisis data historis dan eksperimental. Pendekatan historis melibatkan korelasi penjualan masa lalu dengan pengeluaran iklan masa lalu menggunakan teknik historis. Melibatkan korelasi penjualan masa lalu dengan mengeluarkan iklan masa lalu menggunakan teknik statis yang canggih. Lain menggunakan desain eksperimental untuk mengukur dampak penjualan iklan. Selanjutnya, terdapat rumus untuk mengukur pengaruh iklan terhadap penjualan. Yang pertama ada pangsa pengeluaran, pangsa suara, pangsa pikiran dan hati, pangsa pasar. Terdapat tabel 18.4 teknik riset iklan. Untuk iklan cetak, Stark dan Gallup dan Robinson INC adalah dua layanan pra-pengujian iklan cetak yang banyak digunakan. Iklan yang diuji ditempatkan di dalam majalah yang kemudian disirkulasikan kepada konsumen. Yang kedua ada untuk iklan siaran pengujian di rumah. Sebuah rekaman video diambil atau diunduh ke rumah konsumen sasaran yang kemudian melihat iklan tersebut. Yang ketiga ada uji trailer. Dalam sebuah trailer di pusat perbelanjaan, produk diperlihatkan kepada pembelajar dan pembelajar diberi kesempatan untuk memilih sederet merek. Kemudian merek dapat melihat iklan komersial dan diberi kupon untuk digunakan di pusat pembelanjaan. Yang ketiga ada uji teater. Konsumen diundang ke teater atau bioskop untuk melihat serial televisi baru yang potensial berserta beberapa iklan. Yang terakhir ada uji siaran. Responden direkrut untuk mengamati program di saluran TV reguler sepanjang uji iklan atau dipilih berdasarkan apakah mereka telah melihat program tersebut. Mereka kemudian ditanyai tentang ingatan mengenai iklan tersebut. Oke, promosi penjualan. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan bahan inti dalam kampanye pemasaran. Terdiri dari koleksi alat insentif, sebagian besar jangka pendek, yang dirancang untuk menstimulasi pembelian yang lebih cepat atau lebih besar atas produk atau jasa tertentu untuk konsumen atau perdagangan. Iklan menawarkan alasan untuk membeli, sedangkan promosi penjualan menawarkan insentif untuk membeli. Promosi penjualan mencangkup alat untuk promosi konsumen seperti sampel, kupon, penawaran pengembalian dana tunai, dan lain sebagainya. Intinya, promosi penjualan ialah untuk menstimulasi atau merangsang atau men-trigger seseorang dalam membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa. Lalu, promosi penjualan memiliki tujuan. A. Tujuan. Penjual menggunakan promosi jenis insentif untuk menarik minat pengguna baru, menghargai pelanggan setia, dan meningkatkan tingkat pembelian kembali pengguna yang jarang membeli. Promosi penjualan di pasar yang memiliki kemiripan merek tinggi dapat menghasilkan respons penjual tinggi dalam jangka pendek, tetapi sedikit keuntungan permanen pada preferensi merek dalam jangka panjang. Sejumlah manfaat promosi penjualan mengalir ke produsen dan konsumen. B. Iklan dan versus promosi. Beberapa faktor memberi andil dalam pertumbuhan pesat ini, terutama di pasar konsumen. Promosi menjadi lebih diterima oleh manajemen puncak sebagai sarana penjualan yang efektif. Jumlah merek meningkat, pesaing sering menggunakan promosi. Banyak merek yang dianggap sama, konsumen menjadi lebih berorientasi pada harga, perdagangan menuntut lebih banyak kesempatan dari produsen, dan efisiensi iklan menurun. Namun, pertumbuhan cepat promosi penjualan ini menciptakan kerumunan. Harga murah terus-menerus, kupon, kesempatan, dan premi dapat mengurangi nilai produk. C. Keputusan utama. Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menentukan tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, menguji program, mengimplementasikan dan mengendalikannya, serta mengevaluasi hasilnya. Menentukan tujuan. Tujuan promosi penjualan diturunkan dari tujuan promosi yang lebih luas, yang diturunkan dari tujuan pemasaran dasar bagi produk. Ideal ya, promosi terhadap konsumen akan memberikan pengaruh penjualan jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu memilih alat promosi konsumen. Perencanaan promosi harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi penjualan, kondisi persaingan, dan efektivitas biaya setiap alat. Contohnya adalah memberikan sampel produk, kupon, cashback, dan premi atau hadiah. Lalu, memilih alat promosi dagang. Produsen menggunakan sejumlah alat promosi dagang seperti penurun harga atau dari harga yang difaktur atau harga resmi, insentif atau allowance, lalu barang gratis. Memilih alat promosi tenaga penjualan dan bisnis.
Perusahaan menghabiskan miliaran dolar untuk bisnis dan alat promosi tenaga penjualan untuk mengumpulkan petunjuk bisnis, memberi kesan dan penghargaan kepada pelanggan, serta memotivasi tenaga penjualan untuk melakukan usaha yang lebih besar. Alat promosi tenaga penjualan dan bisnis utama bisa kita jumpai pada pameran dagang dan konvensi, kontes penjualan, dan iklan khusus. Lalu selanjutnya ialah mengembangkan program. Dalam merencanakan program promosi penjualan, pemasar semakin membaurkan beberapa media ke dalam konsep kampanye total. Seperti promosi berikut yang mendapatkan medali emas dalam kompetisi Reggie Award 2007 dari Promotion Marketing Association. Dalam memutuskan untuk menggunakan insentif tertentu, mula-mula pemasar harus menentukan ukuran insentif. Jumlah minimum tertentu diperlukan agar promosi itu berhasil. Kedua, manajer pemasar harus menentukan persyaratan untuk partisipasi. Ketiga, pemasar harus memutuskan durasi promosi. Keempat, pemasar harus memilih sarana distribusi. Kelima, manajer pemasaran harus menentukan waktu promosi. Dan yang terakhir ialah pemasar harus menetapkan total anggaran promosi penjualan. Selanjutnya ialah pengujian awal, pengimplementasian, pengendalian, dan pengevaluasian program. Manajer perusahaan harus mempersiapkan implementasi dan rencana kendali yang mencakup waktu tunggu dan waktu penjualan bagi setiap promosi perorangan. Waktu tunggu atau lead time adalah waktu yang diperlukan untuk menyiapkan program sebelum meluncurkannya. Waktu penjualan atau sell in time dimulai dengan peluncuran promosi dan berakhir ketika 95% barang yang disepakati berada di tangan konsumen. Dan pada era serba digital ini makin mudah untuk mengevaluasi seberapa sukses sebuah promosi karena ada beberapa perangkat lunak yang mampu menampilkan sebuah traffic, kunjungan, atau impresi pada sebuah promosi yang kita buat. Lalu selanjutnya materi keempat ialah acara dan pengalaman. Yang pertama yaitu tujuan acara. Pemasaran memberikan sejumlah alasan untuk mensponsori acara. Yang pertama, mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu, yaitu pelanggan dapat dibidik secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku sesuai acara. Yang kedua, meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk, yaitu pemberi sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap suatu merek, kondisi yang diperlukan untuk membangun pengakuan merek dan meningkatkan ingatan merek. Yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek kunci, yaitu acara itu sendiri mempunyai asosiasi yang membantu menciptakan atau memperkuat asosiasi merek. Yang keempat, memperkuat citra korporat, yaitu pemberi sponsor dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. Yang kelima, menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan, yaitu perasaan yang ditimbulkan oleh acara yang menarik atau berharga secara tidak langsung dapat menghubungkan acara dengan merek. Yang keenam, mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial, yaitu pemasaran yang terkait gerakan amal, mensponsori organisasi dan lembaga amal nirlaba. Yang ketujuh, menghibur klien kunci atau memberi penghargaan pada karyawan kunci, yaitu banyak acara menyediakan tenda keramah tamahan, mewah serta layanan atau kegiatan khusus lainnya bagi sponsor atau tamu mereka. Yang kedelapan, menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi, yaitu banyak pemasar mengaitkan kontes atau undian barang dalam toko, respons langsung atau kegiatan pemasaran lain dengan sebuah acara. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu keputusan pemberian sponsor utama. Pemberian sponsor yang berhasil memerlukan pemilihan acara yang tepat, merancang program pemberian sponsor yang optimal, dan mengukur pengaruh pemberian sponsor. Yang pertama, memilih acara. Karena jumlah peluang dan biayanya besar, banyak pemasar menjadi lebih selektif ketika memilih acara yang akan disponsori. Acara harus memenuhi tujuan pemasaran dan strategi komunikasi yang didefinisikan bagi merek. Pemirsa harus sesuai dengan pasar sasaran. Acara harus mempunyai cukup kesadaran, memiliki citra yang diinginkan, dan mampu menciptakan pengaruh yang diinginkan. Konsumen harus membuat atribusi yang menguntungkan bagi keterlibatan sponsor. Acara yang ideal adalah acara yang unik, tapi tidak tenggelam dengan banyaknya sponsor.
mengarahkan acara tersebut ke kegiatan pemasaran tambahan dan mencerminkan atau memperkuat merek sponsor atau citra korporat. Yang kedua, merancang program pemberian sponsor. Banyak pemasar meyakini bahwa program pemasaran yang menyertakan pemberian sponsor acara lah yang pada akhirnya menentukan keberhasilannya. Pencipta acara merupakan keahlian yang sangat penting dalam mempublikasikan gerakan pengumpulan dana untuk organisasi nirlaba. Lalu yang ketiga, mengukur kegiatan pemberian sponsor. Seperti hubungan masyarakat, pengukuran acara sulit dilakukan. Metode pengukuran sisi penawar memfokuskan diri pada paparan potensial terhadap merek dengan menilai luas liputan media, dan metode sisi permintaan memfokuskan diri pada paparan yang dilaporkan konsumen. Meskipun metode paparan sisi penawaran memberikan ukuran yang dapat dihitung, menyamakan liputan media dengan paparan iklan mengabaikan isi komunikasinya. Pengiklan menggunakan ruang dan waktu media untuk mengomunikasikan pesan yang dirancang secara strategis. Metode sisi permintaan mengidentifikasi pengaruh pemberi sponsor pada pengetahuan merek konsumen. Pemasar dapat mensurvei penonton acara untuk mengukur ingatan atas sponsor acara tersebut serta sikap dan maksud yang dihasilkan terhadap sponsor. AT&T menggunakan 3 titik pendekatan. Yang pertama, penelusuran langsung promosi yang berhubungan dengan pemberian sponsor, seperti data web, data pusat panggilan, statistik secara online, keterlibatan konsumen, dan lainnya. Yang kedua, riset kualitatif. Di lapangan atau pasar, pra atau pasca, dan peserta atau bukan peserta, menggunakan model khusus bagi transfer, ekuitas merek, dan dampak selanjutnya terhadap maksud pembelian. Yang ketiga, analisis kuantitatif, yaitu analisis untuk menghubungkan pemberi sponsor dengan kesadaran merek, penjualan, serta retensi dan mengoptimalkan taktik dalam aktivasi pemberian sponsor yang memaksimalkan ROI. Lalu, selanjutnya yang ketiga yaitu menciptakan pengalaman. Sebagian besar pemasaran lokal dan akar rumput adalah pemasaran pengalaman yang tidak hanya mengomunikasikan fitur dan manfaat, tetapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik dan menarik. Konsultan dan pengarang Pine & Gilmore, pelopor topik ini, berpendapat bahwa kita berada pada awal ekonomi pengalaman. Era ekonomi baru di mana semua bisnis harus menyelenggarakan acara yang selalu diingat oleh pelanggan mereka. Mereka menyatakan bahwa yang pertama, jika Anda mengenakan harga untuk barang, Anda berada dalam bisnis komoditas. Yang kedua, jika Anda mengenakan biaya untuk hal yang nyata, Anda berada dalam bisnis barang. Yang ketiga, jika Anda mengenakan biaya untuk kegiatan yang Anda lakukan, Anda berada dalam bisnis jasa. Yang keempat, jika Anda mengenakan biaya untuk waktu yang dihabiskan pelanggan bersama Anda, saat itulah Anda berada dalam bisnis pengalaman. Dengan mengutip berbagai perusahaan dari Disney sampai AOL, mereka menyatakan bahwa pengalaman yang didapat dijual datang dalam 4 variasi, yaitu hiburan, pendidikan, estetika, dan pelarian. Konsumen tampak menghargai hal itu. Salah satu survei memperlihatkan 4 dari 5 respon yang berpartisipasi dalam acara langsung lebih terlibat dibandingkan bentuk komunikasi lainnya. Sebagian besar juga merasa bahwa pemasaran pengalaman memberikan mereka lebih banyak informasi dibandingkan untuk komunikasi lainnya dan akan membuat mereka lebih ingin memberitahu orang lain untuk berpartisipasi dalam acara tersebut serta menerima pemasaran lain bagi merek tersebut. Selanjutnya, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat, perusahaan tidak harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan sejumlah besar masyarakat yang berminat. Masyarakat atau publik adalah semua kelompok yang memiliki minat aktual atau potensial atau mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hubungan masyarakat meliputi berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk individual perusahaan. Lalu terdapat 5 fungsi Departemen Humas. Yang pertama ada hubungan pers, mempresentasikan berita dan informasi tentang organisasi dalam pandangan yang paling positif. Yang kedua ada publisitas produk, mensponsori usaha untuk mempublikasikan produk tertentu. Yang ketiga ada komunikasi korporat, mempromosikan pemahaman organisasi melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat melobi, bernegosiasi dengan pembuat peraturan dan menjabat pemerintah untuk mengajukan atau melonggarkan undang-undang dan peraturan. Yang kelima ada konseling, memberikan saran kepada manajemen tentang masalah publik dan posisi perusahaan serta citra sepanjang masa yang baik ataupun buruk.
lalu memasarkan hubungan masyarakat atau MPR. Nama lama untuk MPR adalah publisitas. MPR bukan hanya sekedar publisitas sederhana, melainkan memiliki peran penting dalam tugas berikut. Yang pertama, meluncurkan produk baru. Keberhasilan komersial yang mengagumkan dari mainan seperti Tickle Me Elmo, Furby, dan Leapfrog adalah akibat publisitas yang kuat. Kedua, mereposisi produk yang dewasa atau sudah matang. New York City mengalami citra yang benar-benar buruk pada tahun 1970-an, hingga adanya kampanye I Love New York. Yang ketiga, membangun minat dalam kategori produk. Perusahaan dan asosiasi dagang menggunakan MPR guna membangun kembali minat dan komoditas yang menurun seperti telur, daging sapi, dan kentang, serta memperluas konsumsi produk seperti teh, daging babi, dan jus jeruk. Yang keempat, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. McDonald's mensponsori acara lingkungan khusus di komunitas Latin dan Afrika Amerika untuk membangun itikat yang baik. Yang kelima, mempertahankan produk yang menghadapi masalah publik. Profesional humas harus ahli dalam mengelola krisis seperti bencana Valentina Day JetBlue pada tahun 2007 ketika lapisan es setebal 2 in mengakibatkan 100 penerbangan dibatalkan, penundaan besar-besaran, dan penumpang terjebak di dalam pesawat selama hampir 9 jam. Yang terakhir, membangun citra korporat dengan cara mencerminkan kesukaan dalam produknya. Pidato dan buku Bill Gates membantu menciptakan citra inovatif bagi Microsoft Corp. Keputusan utama dalam pemasaran humas. Dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan MPR, manajemen harus menentukan tujuan pemasar, memilih pesan dan sarana humas, mengimplementasikan rencana secara cermat, dan mengevaluasi hasil. Yang A, menentukan tujuan. MPR dapat membangun kesadaran dengan menempatkan cerita di media untuk membawa perhatian kepada produk, jasa, orang, organisasi, atau ide. MPR dapat mengembangkan kredibilitas melalui pesan dalam konteks antusiasme, wiraniaga, dan penyalur dengan cerita tentang produk baru sebelum produk itu diluncurkan. Yang B, memilih pesan dan sarana. Misalkan sebuah kampus yang relatif tidak terkenal menginginkan lebih banyak visibilitas. Praktisi MPR akan mencari cerita. Apakah ada anggota fakultas yang mempunyai latar belakang tidak biasa atau ada satu kisah pencapaian yang bisa dibilang cukup heroik guna mencapainya? Yang mana cerita tersebut akan dideliver oleh praktisi MPR sebagai sebuah iklan yang akan menjadi media kampus tersebut guna berpromosi. Yang C, mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi hasil. Kontribusi MPR pada laba bersih sulit diukur karena digunakan beserta alat promosi lain. Ukuran termudah efektivitas MPR adalah jumlah paparan yang dibawa oleh media pelaku publikasi memasok kliennya dengan buku clipping yang memperlihatkan semua media yang membawa berita tentang produk dan pernyataan rangkuman. Pada tabel 18.8, alat utama dalam pemasaran humas. Yang pertama ada publikasi. Perusahaan sangat bergantung pada bahan yang dipublikasikan untuk menjangkau dan mempengaruhi pasar sasaran mereka. Bahan ini mencangkup laporan tahunan, brosur, artikel, buletin, dan majalah perusahaan serta bahan audiovisual. Yang kedua, acara perusahaan dapat menarik perhatian ke produk baru atau kegiatan perusahaan lain dengan mengatur acara khusus seperti konferensi, berita, seminar, acara, pameran dagang, pameran, kontes dan kompetisi, serta acara ulang tahun yang akan menjangkau masyarakat sasaran. Yang tiga, pemberian sponsor. Perusahaan dapat mempromosikan merek dan nama korporat mereka dengan mensponsori acara olahraga dan budaya serta acara amal yang sangat dihargai. Yang ketiga, berita. Salah satu tugas utama profesional humas adalah menemukan atau menciptakan berita menyenangkan tentang perusahaan, produknya, dan orang-orangnya, serta membuat media menerima siaran pers dan menghadiri konferensi pers. Yang kelima, pidato. Semakin banyak eksekutif perusahaan yang harus menghadapi pertanyaan dari media atau berbicara di pertemuan asosiasi dagang atau penjualan, dan penampilan ini dapat membangun citra perusahaan. Selanjutnya, kegiatan layanan masyarakat. Perusahaan dapat membangun itikat baik dengan menyumbangkan uang dan waktu pada kegiatan aman. Yang terakhir, media identitas. Perusahaan memerlukan identitas visual yang segera diakui publik. Identitas visual dibawa oleh logo perusahaan, alat tulis, brosur, tanda, bentuk bisnis, kartu bisnis, bangunan, seragam, dan cara berpakaian.
Selanjutnya, studi kasus dari Gojek. Gojek sebelumnya ditulis Gojek, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan tersedia di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek ini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Saat ini, Gojek telah tumbuh dan berkembang dengan pesat dan sukses di pasaran. Di samping itu, Gojek juga mengelola komunikasi massa mereka seperti iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, serta hubungan masyarakat. Studi kasus. Oke, pada bagian studi kasus iklan, pada bagian iklan Gojek menggunakan strategi komunikasi pemasaran yang kuat melalui iklan versi protokol J3K di kanal YouTube mereka. Singkatnya, video ini berisi protokol kesehatan kala konsumen menggunakan layanan dari Gojek seperti tersedianya hand sanitizer pada armada Gokar, penyediaan masker oleh driver, dan juga terdapat sekat pada armada Gokar. Lalu pada sedikit promosi penjualan, seperti yang kita bahas tadi bahwa inti dari promosi penjualan ialah hal yang menstimulus atau men-trigger konsumen agar mau beli atau menggunakan layanan jasa. Gojek sendiri menggunakan strategi promosi penjualan berupa dengan melakukan program diskon yang dapat menarik minat konsumen. Diskon tersebut seperti diskon ongkir dan voucher potongan harga pada restoran tertentu pada layanan GoFood. Promosi yang dilakukan Gojek tersebut berhasil menarik minat konsumen untuk menggunakan jasa mereka. Selain itu, promosi penjualan yang dilakukan Gojek ialah memberikan voucher gratis antar GoRide atau Gokar pada hari-hari besar dan pada akhir pekan. Pada perihal sponsorship, Gojek melakukan strategi berupa mensponsori ajang sepak bola Liga 1 pada tahun 2018 dan khususnya pada beberapa klub sepak bola seperti Persib Bandung dan juga pencarian bibit talenta pesepak bola yang baru di Indonesia. Lalu pada bidang humas, selama pandemi COVID-19, Gojek pun memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan jumlah pengikut yang hampir menyentuh 1 juta. Pada akun Instagram @GojekIndonesia digunakan sebagai pusat persebaran informasi perusahaan. Dalam akun Instagram Gojek, terdapat beberapa informasi perusahaan yang diunggah humas dalam rangka mensukseskan upaya manajemen krisis Gojek. Informasi tersebut dapat dikategorisasi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok informasi kegiatan perusahaan, kelompok informasi kebijakan, dan kelompok informasi kampanye protokol kesehatan. Pada kelompok informasi kebijakan, misalnya pada 20 Maret 2020, Gojek mengunggah dokumentasi kegiatan pembekalan protokol kesehatan COVID-19 kepada para mitra kerja dan para mitra kerja pada akun Instagramnya. Pada kelompok informasi kebijakan, IG Gojek berisi tentang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan Gojek untuk beradaptasi selama masa pandemi COVID-19. Pada kelompok informasi kampanye, protokol kesehatan turut meramaikan profil Instagram Gojek. Pada 27 Juni 2020, Gojek meluncurkan kampanye protokol kesehatan yang bernama J3K, yang mana artinya ialah jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga keamanan, melalui unggahan infografis yang ada di akun Instagram Gojek Indonesia. Selanjutnya, kami menyajikan 3 pertanyaan terkait dengan studi kasus yang telah kami paparkan. Pertanyaan ini dapat dijawab oleh audiens yang berada pada kelas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.